Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian At-Targhib wa Tarhib Al-Syekh Imam Al-Munziri ya, dalam bab ancaman bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Baiknya, kalau sebelumnya kita mengkaji bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan ilmu, al-alim wal ahlul ibadah, itu ya sudah dibahas sebelumnya. Sekarang ancaman nih bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ada 5 hadis yang disebutkan. Kita akan gali bersama insyaallah ya. Yang pertama, bismillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah juga Al-Mundhiri. Baik, barang siapa yang menuntut ilmu, artinya ini yang harusnya itu mimma yubtagha bihi wajhullah, harusnya untuk ikhlas ridho karena Allah, mengharapkan ridho Allah, tetapi ini menuntut ilmu karena apa? Liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mempelajari, untuk memperoleh harta dunia. Maka dia tidak akan menemukan surga, bahkan baunya pun di sana ya. Tidak akan di akhirat itu nanti di hari kiamat tidak akan mencium wanginya surga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Al-Mundhiri. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah ketika menuntut ilmu, kemudian diniatkan menuntut ilmu itu untuk keperluan duniawi, membenarkan yang salah, mensalahkan yang benar dengan dalil-dalil yang diperoleh, supaya dia mendapatkan harta dengan seperti itu, maka ini sudah dosa besar. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah belajar di pesantren lama, lalu mengajar, dia mendapatkan honor, dia mendapatkan gaji, itu bagaimana? Masuk ke bab ini atau tidak? Nah, itu tidak masuk ke bab sini. Kenapa? Karena orang memberikan menghargai, orang memberikan nilai untuk ilmu yang kita peroleh, ya. Itu bukan tujuan kan, kita menuntut ilmu lalu kita berbagi kepada orang lain, kita mengajarkan kepada orang lain lah, kemudian di sana kita dihargai oleh orang lain, meskipun kalau dinominalkan ilmu ya tidak bisa dihargakan dengan seberapa pun, karena ilmu itu ya mencerdaskan, menenangkan jiwa, menyehatkan pikiran, fisik dan juga spiritual kita. Tetapi tujuannya di sini yang dimaksud adalah ketika sudah dapat ilmu, dia tahu ilmunya, lalu dia memutarbalikan fakta. Ini banyak yang seperti ini kan. Dia dapat dalil, putarbalikan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini yang tidak boleh. Liyusiba tadi untuk dunia, karena ada iming-iming dunia. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya ini ada 3 nih yang bahaya. Tujuan untuk menuntut ilmu itu yang 3 ini harus dihindari. Pertama, liyubahiya bihil ulama, untuk menyombongi para ulama. Jadi yang pertama untuk menyombongi para ulama. Wah, di sana ada ulama nih. Lalu kemudian dia menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk meninggikan dirinya daripada dia, sehingga bisa sombong. Wah, kamu gak ada apa-apanya, saya ilmunya lebih tinggi. Satu. Atau yang kedua, wa yumariya bihis sufaha. Atau yang kedua ini untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Mendebat orang-orang yang bodoh. Maksud bodoh di sini adalah ya kebodohan dari akhlak, kebodohan dari pola pikir yang jumud gitu ya. Bukan dari ilmunya. Bisa jadi ilmunya dia banyak, tetapi karena akhlaknya tidak baik. Orang bodoh itu kan dia tuh sudah dikasih kebenaran, sudah diberitahukan ini dalil segala macam, fakta-fakta, tapi dia tidak mau menerima. Dia terus mau mendebat sehabis-habisnya, mau mengalahkan, menjatuhkan lawan bicaranya. Tapi orang itu, kita menuntut ilmu untuk mendebati itu tujuannya. Wah, supaya dia kalah nih, dia punya ilmu, dia sudah kalah. Nah, itu bahaya. Yang ketiga nih, tujuan yang ketiga, wa yasrifa bihi wujuhan nas. Kemudian yang ketiga, tujuan menuntut ilmu itu untuk memalingkan wajah orang, supaya orang itu melihat kita, supaya orang itu terkesima pada kita, supaya orang itu memuji kita, ya, gara-gara ilmunya. Maka apa? Adkhalahullahu jahannam. Maka Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Beda nanti dengan kondisi ini yang ketiga, orang sudah berilmu, kemudian orang menghormati
Orang menghormati, memuji itu beda ya. Bukan tujuan. Kalau tujuan menuntut ilmu, tujuannya menyombongkan. Wah, gue kan dinasihati sama orang lain nggak mau. Ya diceritain sama orang lain nggak mau. Diajari sama orang lain nggak mau. Ini yang bahaya. Oke, jadi 3 tujuan ini jangan ada. 1, untuk menjombongkan dari para ulama. Yang kedua, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Yang ketiga, untuk memalingkan wajah orang. Nah, okay. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Hadis At-Tabrani. Yang tadi itu, yang sebelum ini tadi hadis Ibnu Majah ya. Gitu juga Al-Mundhiri. Ya, yang ini barusan At-Tabrani. Lalu Abu Daud dan At-Tirmidzi. Bagaimana? Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamu, kemudian dia menyembunyikan. Dia menutup ilmu itu. Dengan tujuan berbagai macam. Takut, malu, atau segala macam. Dengan tujuan dia itu tidak mau mengungkapkan kebenaran. Maka apa? Uljima yaumul qiyamah. Maka dia dikendalikan mulutnya. Ya, di hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Ya, ada yang menjelaskan di sini dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Ada yang menyebutkan ya dijahit ya, mulutnya dengan jahitan dari api neraka. Intinya sebuah balasan dari Allah, ancaman yang sangat luar biasa, ya luar biasa pedih ya kalau lihat di sini ya, masya Allah, naudzubillah. Ya, jadi dia ditanya, dia tidak mau menjelaskan, dia menyembunyikan. Nah, perbedaan. Kalau orang ditanya tentang ilmu, ditanya tentang suatu hukum, kemudian dia mem-PR-kan ya. Mohon maaf, saya PR-kan dulu. Dia sudah tahu, tapi dia takut salah. Dia PR-kan, lalu kemudian dia sudah tahu. Dia tanya A, B, C, dia baca. Lalu dia jawab lagi. Nah itu tidak jadi masalah. Tetapi ini benar-benar menyembunyikan. Dengan tujuan ya, takut reputasinya turun, takut segala macam. Nah itu ya. Berarti menyembunyikan kebenaran. Gitu, bisa dipahami insya Allah ya. Kemudian berikutnya, az-zabaniyah asra'u ila fasaqatil qurra minhum ila ibadatil awthan. Malaikat zabaniyah nanti itu akan lebih cepat memberikan siksaan kepada qari, ahli qiraat, ahli baca, ahli ilmu maksudnya, yang fasik, ahli ilmu yang fasik daripada kepada penyembah berhala. Jadi nanti ada ahli ilmu, kemudian ada penyembah berhala. Nah, ahli ilmu yang fasik, yang menyembunyikan ilmunya, yang tadi di awal-awal tidak mau menuntut ilmu bukan karena Allah, nah, maka asra, dia lebih cepat siksaannya daripada yang menyembah patung. Fayaqulun, lalu mereka berkata, yubada'u bina qabla abadatil awthan. Oh, lalu ditanya, mengapa kita lebih didahulukan sebelum para penyembah berhala? Fayuqal, kemudian dikatakan, fayuqalu lahum, dikatakan pada mereka, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad, dijawab, ya tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Rawahu At-Tabrani. Begitu kan? Artinya apa? Ya, yang tidak tahu dengan yang tahu ilmu tidak sama. Bisa jadi mereka menyembah berhala itu karena tidak tahu. Tapi orang yang tahu ilmu kemudian tidak mengamalkan, kemudian dia menyembunyikan. Nah, ini lebih bahaya kan? Itu maksudnya di sana ya. Baik. Yang terakhir nih. Masalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsah. Ya, masalul ladzi yu'allimun nasal khair. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebenaran, kebaikan pada orang lain, wayan sanafsu, kemudian dia lupa pada dirinya sendiri. Dia tidak mengamalkannya, dia lupa dirinya sendiri. Kama salis siraj, maka diibaratkan seperti lilin. Yudhi'u, dia menerangi yang lainnya, menerangi manusia. Wayahik, tetapi dia membakar dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri karena ilmunya itu dia lupa, tidak diamalkan. Dia lupa ya, setelah disampaikan dia lupa pada dirinya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir, begitu juga Al-Mundhiri. Makanya ketika menuntut ilmu, ketika ya jadi ustadz, jadi guru itu sebetulnya
bukan suatu hal yang mudah, tetapi berat luar biasa. Ya, di sini ada ancaman-ancaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon doa supaya para ulama disehatkan oleh Allah, istiqamah, dan saya mohon doa supaya saya juga istiqamah. Ya, share ini supaya kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Kita bisa sama-sama saling mendorong, saling terus menyebarkan kebaikan insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sesi berikutnya, kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.